Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tugas kedua materi program linear dengan metode simplex. Nah, untuk soalnya seperti ini. Seorang petani memiliki lahan pertanian seluas 100 hektar dan berencana untuk menanam paling banyak 3 tanaman ya. Harga benih untuk tanaman A, B, dan C masing-masing $40, $20 untuk tanaman B, $30 untuk tanaman C. Nah, maksimal untuk benih yaitu $3.200. Tanaman A, B, dan C masing-masing membutuhkan 1, 2, dan 1 hari per hektar. Jadi tanaman A membutuhkan 1 hari, B 2 hari, C 1 hari per hektar, dan tersedia maksimum 160 hari kerja. Jika petani dapat memperoleh keuntungan sebesar $100 per hektar pada tanaman A, $300 per hektar pada tanaman B, dan $200 per hektar pada tanaman C, berapa hektar dari setiap tanaman yang harus ditanam untuk memaksimalkan keuntungan? Nah, untuk memahami soal seperti ini, langkah pertama kita lihat dulu pertanyaannya apa. Pertanyaannya itu memaksimalkan keuntungan. Jadi, berapa hektar dari setiap tanaman yang harus ditanam? Berarti tanaman apa saja dan berapa hektar yang harus ditanam agar keuntungannya maksimal. Nah, untuk soal seperti ini kita buat dulu model matematikanya. Nah, di sini tadi yang menjadi pertanyaan itu tanaman, berapa hektar tanaman atau tanaman apa saja yang harus ditanam agar keuntungannya maksimum. Di sini ada tanaman A, B, dan C. Di sini persediaan, dan sebelah kirinya kolomnya lahan, harga benih, hari kerja, harga jual. Nah, untuk membuat fungsi atau model fungsi kendala dan fungsi tujuannya, kita lihat tadi pertanyaannya. Yang harus ditanam itu tanaman, berarti itu yang menjadi tujuan kita ya, yaitu berapa buah tanaman A, B, C yang harus ditanam agar keuntungannya maksimum. Jadi kita misalkan jumlah hektar tanaman A itu sebagai X1, jumlah hektar tanaman B X2, jumlah hektar tanaman C X3 ya. Nah, untuk fungsi kendalanya, lihat kendala. Kita bisa memahami kalimat tersebut atau soal tersebut. Lahannya, harga benih, hari kerja. Nah, ini yang terbatas, artinya dibatasi. Lahannya ada 100 hektar, harga benihnya cuma 3.200, hari kerjanya 160. Nah, ini yang menjadi fungsi kendala. Berarti fungsi kendalanya yang pertama ini untuk lahannya ya, X1, X2, X3 lebih kecil sama dengan 100 ya, artinya lahan yang digunakan itu tidak boleh lebih dari 100 ya, bisa sama atau bisa kurang ya. Untuk harga benih berarti 40 X1, 20, dan 30. Ini juga sama tandanya. Yang digunakan itu tidak lebih dari 3.200. Dan hari kerjanya 1x1, 2x2, 1x3 lebih kecil sama dengan 160. Nah, untuk x1, x2, x3 nya yaitu tadi x1, x2, 3 nya itu hektar tanaman ya, A, itu harus bernilai positif. Nah, ini sebagai fungsi kendala atau yang dibatasi dalam soal. Nah, sekarang yang menjadi fungsi tujuan itu tadi berapa atau berapa hektar tanaman A, B, dan C ya. Berarti untuk memaksimalkan keuntungannya berarti kita lihat harga jualnya. Nah, harga jualnya tujuan memaksimalkan keuntungan, fungsi tujuannya yaitu Z sama dengan ini 100 tanaman A, 300 untuk tanaman B, 200 untuk tanaman C. Jadi 100x1 tambah 300x2 tambah 200x3. Nah, setelah kita mempunyai fungsi kendala dan fungsi tujuan, nah selanjutnya kita merubah fungsi-fungsi tersebut
menjadi sebuah persamaan ya. Untuk fungsi tujuan berarti semua yang ada di kanan ini ya, pembatasnya sama dengan, berarti semuanya ke kiri, tandanya berubah jadi negatif dan kita buat sama dengan 0. Ini untuk fungsi tujuan. Nah, untuk fungsi kendala, nah ini yang pertama X1 tambah X2 tambah X3 lebih kecil sama dengan 100. Nah, untuk merubah ketidaksamaan ini menjadi persamaan, kita menambahkan select variable ya. Kita udah bahas select variable itu apa ya, untuk mengkonversi pertidaksamaan menjadi persamaan. Nah, ini kelanjutannya, berarti tinggal tambah X4 jadi sama dengan 100. Asalnya pertidaksamaan jadi sama dengan. Untuk selanjutnya sama, ini X4 berarti yang ini tambah jadi X5, yang pertidaksamaan yang ketiga ditambah X6. Nah, inilah yang hijau ini kita pakai untuk penyelesaian program linear ini. Nah, selanjutnya kita pindahkan persamaan-persamaan ini ke dalam tabel ya, menyusun persamaan-persamaan ke dalam tabel. Ya, tadi persamaan pertama, kedua, ketiga, dan keempat kita masukkan ya. Ini sebagai koefisiennya, variabelnya maaf, Z, X1, X2 sampai select variabelnya NK itu nilai kanan ya, sebelah kanan ini nilainya. Nah, ini Z dan select variabelnya di sini ya. Nah, untuk persamaan pertama Z-nya kan 1, X1-nya 100, 300, 200, X4, X5, X6-nya tidak ada di sini berarti 0, NK-nya juga 0. Nah, untuk persamaan kedua ini 1, 1, 1, 1, 1 semua ya. 1, 1 sampai X4 X5-nya tidak ada, 0, 0 berarti ini 100 nilai kanannya, dan seterusnya sama ya. Setelah itu kita harus memilih kolom kunci dan memilih baris kunci. Nah, untuk memilih kolom kunci kita perhatikan angka pada baris tujuan. Nah, ini baris tujuan kan, fungsi tujuan. Pilih negatif yang paling besar, yaitu negatif 300. Nah, setelah kita pilih ini kolom ini, nah selanjutnya kita bagi NK dengan kolom kunci ya. NK nilai kanan dibagi kolom kunci, 0 dibagi min 300, 100 dibagi 1, 3200 bagi 20, 160 bagi 2. Nah, hasilnya ini 0, 100, 160, dan 80. Nah, setelah itu kita memilih baris kunci, yaitu ambil positif terkecil dari hasil NK per KK tadi, nilai kunci per kolom kunci. Nilai yang paling kecil kan 80, berarti ini sebagai baris kunci ya, sebagai baris kunci. Nah, perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci berarti di sini ada angka 2, ini sebagai angka kunci, yaitu angka 2 angka kuncinya. Nah, setelah itu angka kunci harus dirubah menjadi angka 1 ya, angka kunci harus dirubah angka 1. Nah, ini kan angka 2 nih. Angka 2 ini harus kita rubah menjadi angka 1, dan sisanya pada kolom ini harus kita rubah menjadi 0. Berarti min 300, 1, dan 20 ini harus kita rubah menjadi 0 ya. Nah, untuk merubah angka kunci menjadi 1, angka kunci kan ada di sini, ada di baris X6. Kita tulis baris X6-nya semuanya sampai NK ya. Kita tulis semuanya, terus kita bagi dengan angka kunci. Angka kuncinya kan 2, berarti bagi 2. Nah, inilah sebagai baris kunci. Nah, baris kuncinya ya 2, asalnya angka 2 nih, menjadi 1. Ini sebagai baris kunci atau X2 baru. Kenapa disebut X2 baru? Karena angka kunci tersebut berada di kolom X2. Nah, ya, X2 berarti X6 ini kita rubah nanti menjadi X2 baru. Nah, baris kunci yang pertama ini kita jadikan patokan untuk membuat angka-angka yang lain pada kolom kunci itu menjadi 0. Ininya sebagai patokan. Keempat, menentukan nilai baris kunci yang lain. Nah, tadi X2 yang baru sebagai patokan. Nah, kita rubah X5 tadi ya. X5 dulu. X5 kan nilainya barisnya pada barisnya 0, 40, 20, 30 dan seterusnya. Yang harus dirubah menjadi 0 itu yang angka 20. Patokannya ini 1. Berarti untuk membuat ini jadi 0,
sedangkan ini 1, berarti 1 harus dikalikan dengan 20 agar sama ya. Nah, berarti semuanya dikalikan 20 ini. Yang atas ini dikalikan 20 supaya sama dengan yang ini. Berarti 20 kali 0, 0, 20 kali setengah, 10, 20 kali 1, 20, seterusnya ya. Nah, setelah sama, bagaimana caranya supaya jadi 0? Berarti dikurangi ya. Yang X5 dikurangi 20X2. Kurangi. Nah, dikurangi 40, kurangi 10, 30, 20, 0. Nah, ini udah jadi 0. Semuanya dikurangi yang bawah. Hasilnya seperti ini. Nah, ini X5 yang baru. Nah, selanjutnya untuk baris X4. Nah, baris X4 ini yang harus jadi 0 ini angka 1. Nah, patokannya ini X2 yang baru. Nah, ini kebetulan udah sama, berarti gak usah dikali lagi atau dikali 1 saja supaya tetap ya. Berarti tinggal dikurang ya. Nah, untuk jadi 0 ya. Semuanya dikurangi yang bawah. Nah, ini udah jadi 0, tinggal fungsi Z-nya. Nah, ini 300 nih. Ini 1, berarti X2-nya dikalikan 300 supaya sama. Nah, ini negatif, positif. Supaya jadi 0 dikemanakan? Ditambah ya. Negatif tambah positif kan habis ya. Kalau angkanya sama, berarti semuanya ditambahkan. Hasilnya ini. Nah, 0 ya. Setelah semua kita rubah jadi 0, 1, 2, 3. Nah, kita masukkan lagi nilai tersebut ke dalam sebuah tabel ya. Tadi asalnya ini X6 jadi X2 yang baru. Ini X5 tetap, bukan tadi 0, 0, 0, 0, 1 ya, udah dirubah tadi. Ini X4, ini Z. Jadi yang dimasukkan ke tabel itu yang ini, yang baru semua kita masukkan ke dalam tabel. Nah, kita lihat lagi fungsi tujuannya atau fungsi Z-nya. Apakah masih ada nilai yang negatif atau tidak? Kalau masih terdapat nilai negatif, berarti kita ulangi cara yang sama sehingga negatif itu hilang. Kalau sudah positif, berarti pekerjaan kita sudah selesai. Karena di sini masih ada yang negatif, berarti kita ulang ya. Optimasi kedua ya. Caranya hampir sama, persis sama. Cari yang negatif paling besar, ya jelas ini cuma satu-satunya. Nah, ini sebagai kolom kunci. Nah, setelah kolom kunci berarti cari NK per kakaknya. Nah, cari nilai yang paling kecil antara ini ya. 1, 2, 3, 10, 80, 40. 10 berarti ini sebagai baris kuncinya. Nah, perpotongan kolom dan baris yaitu angka kunci yaitu setengah ya. Nah, kita rubah X4 ini menjadi baris kunci ya. Ininya setengah kita rubah harus menjadi 1, yaitu kita bagi dengan angka kunci itu setengah ya. Semuanya bagi setengah ini. 0 bagi setengah 0, setengah bagi setengah 1, setengah bagi setengah 1, 1 bagi setengah 2 ya. 0 bagi setengah 0, min setengah bagi setengah, min 1, 20 dibagi setengah 40. Nah, ini sebagai X4 yang baru ya. Baris kunci yang baru nanti dijadikan patokan lagi untuk merubah 20, min 15 dan min 50 ini untuk menjadi 0 ya. Ini kita rubah menjadi 0. Nah, tentukan nilai baris kunci yang lainnya. Ini sebagai patokan. Nah, X5 tadi kita pindahkan ke sini, yang harus jadi 0 itu sebelah sini ya. Itu 20, ini kan 1, berarti dikalikan 20. Sama tadi caranya dikurang. Nah, ini hasilnya 0, semuanya dikurangi yang bawah. Terus X2-nya. Nah, lihat X2-nya. X2-nya kan setengah, sedangkan ini 1. 1 supaya jadi setengah, ya berarti 1 dikalikan setengah, jadi setengah X4. Semuanya ini dikalikan setengah, pindahkan ke sini. Ini udah sama, berarti tinggal dikurang. Nah, ini yang barunya. Nah, tinggal Z-nya. Nah, Z-nya ini kan min 50, ini 1, berarti dikalikan 50 ya. Ini negatif, ini positif, berarti harus ditambah. Nah, 0, 0, 0, 0 semua. Kita pindahkan lagi ke dalam tabel. Nah, hasilnya lihat. Lihat lagi, periksa lagi fungsi Z atau fungsi tujuannya masih ada yang negatif atau tidak.
Nah, ternyata ini sudah positif semua. Berarti pekerjaan kita sudah selesai. Sekarang kita lihat di fungsi tujuan. Hasilnya berapa? 26.000. Berarti ini sebagai keuntungan maksimalnya. Nah, berarti di sini lihat cek. Di sini kan X1-nya tidak ada, berarti 0. X2-nya 60 ini. X3-nya 40 sini. X5-nya 800 dan Z-nya 26.000. Nah, artinya di sini dari hasil akhir yang didapat, artinya jika petani tersebut menanam 60 hektar tanaman B, ya, ini nih. X2 itu kan tanaman B, 60 hektar tanaman B, 40 hektar tanaman C. Nah, tanaman C itu kan X3 tadi ya, 40. Oke. Maka keuntungan maksimum ini dan tidak menanam tanaman A. Kenapa tidak menanam tanaman A? Karena di sini tidak ada X1. Ya, berarti X1-nya 0. Berarti yang ditanam itu tanaman B dan C, X2 dan X3. Dan tidak menanam tanaman A, maka keuntungan maksimum adalah $26.000. Sedangkan X5 di sini nih, X5 kan 800 nilainya, yaitu sebagai data bahwa keuntungan maksimal ini hanya dicapai dengan menggunakan 60 kali 40, tadi 60 kali 60 sama dengan 2400 dari 3200 tadi, 3000 persediaan untuk membeli benih ya. Artinya X5 800 ini sisa ya, sisa dari benih tadi yang dapat digunakan untuk hal yang lainnya. Jadi seperti itu ya. Nah, demikianlah pembahasan tugas yang kedua. Bila masih kurang dimengerti, silahkan bisa ditanyakan di grup WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.